Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Amiruddin, NIM 2019 51030. Pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan pengerjaan UAS saya untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, kita langsung saja menuju ke soalnya. Untuk soalnya terdapat dua kasus, yaitu kasus A dan B. Pertama-tama kita akan mengerjakan kasus A terlebih dahulu. Untuk kasus A adalah sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung saja mengerjakan yang pertama, yaitu judul penelitian. Untuk judul penelitian, saya akan memberi judulnya adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Lalu yang kedua ada hipotesis. Hipotesisnya ada terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Lalu yang ketiga kita akan menentukan persamaan regresi linear. Untuk menentukan persamaan regresi linear, kita dapat menggunakan rumus ini ya, B dan A. Yaitu untuk rumus B-nya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Mungkin untuk mempermudah kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Di sini sudah ada XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Ini adalah mungkin kolom yang akan kita butuhkan untuk mencari regresi linearnya. Kita langsung saja. Di sini diketahui N ada 34 dan sigma Y adalah 1782. Sigma X adalah 1782 dan sigma Y-nya adalah 5485. Sementara itu untuk sigma X pangkat 2 adalah 94.098 dan untuk sigma Y pangkat 2-nya adalah 887.291 dan untuk sigma X Y-nya adalah 288.380. Oke, kita masukkan rumus. B sama dengan N-nya adalah 34 dikali sigma Y. Sigma Y adalah 288.380 dikurangi sigma X. Sigma X-nya adalah 1782 dikali sigma Y 5485 dibagi N 34 dikali sigma X pangkat 2 adalah 94.098 dikurangi sigma X pangkat 2. Ini beda ya. Ini adalah sigma X. Sigma X-nya adalah 1782 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 1,287. Ini adalah nilai B ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. A sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X per N. Untuk sigma Y-nya adalah 5484 dikurangi 1,287 dikali 1782 dibagi 4 dan mendapatkan hasil 93,850. Ini adalah nilai A-nya. Jadi nilai regresinya adalah Y sama dengan, ini adalah rumusnya yang kita peroleh dari perhitungan di atas ini, 93,850 ditambah 1, maksud saya adalah 93,850 ditambah 1,287 X kali X. Oke. Jadi ini adalah regresinya. Selanjutnya kita akan mencari nilai prediksi. Untuk nilai prediksi kita bisa menggunakan kalkulator ya. Ini ya. Kita tinggal menuliskan rumus tadi dan mengganti
X-nya sesuai dari soal atau dari data ya. Yang pertama ada 93,850 ditambah 1,287 kali 54 mendapatkan hasil 163,37. Rumus ini digunakan sampai jumlah data terakhir. Untuk kasus ini terdapat 34 data, maka nanti akan terdapat juga nilai prediksi sebanyak 34 data juga. Dan caranya sama seperti yang nomor 1, kita tinggal mengganti nilai X-nya sampai ke 34. Selanjutnya kita akan mencari data koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi, rumusnya adalah R pangkat 2, ini adalah koefisien determinasi, sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi pangkat 2 ya, per sigma Y dikurangi Y rata-rata pangkat 2. Untuk ini sudah diketahui sigma Y dikurangi Y prediksi pangkat 2-nya adalah 1270,90, dan untuk sigma Y dikurangi Y rata-rata pangkat 2-nya adalah 2431,44. Maka koefisien determinasi atau R pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 1270,90 per 2431,4 mendapatkan hasil 0,47773. Selanjutnya kita disuruh untuk menentukan kesalahan baku estimasi. Untuk kesalahan baku estimasi terdapat rumus SE sama dengan akar sigma Y kurangi Y prediksi pangkat 2 per N dikurangi 2 ya. Karena sigma Y dikurangi Y prediksi pangkat 2 sudah diketahui, yaitu adalah 1270,90, dan N-nya adalah 34 dikurangi 2, maka 32. Maka SE sama dengan akar 1270,90 atau 9 per 2 mendapatkan hasil 6,3020 ya. Ini adalah kesalahan baku estimasinya. Selanjutnya kita akan menentukan kesalahan baku koefisien regresinya ya. Kesalahan baku koefisien regresi ya. Rumusnya adalah SB sama dengan SE adalah kesalahan baku estimasi per akar sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X lalu dipangkatkan 2 bagi N. SB sama dengan, untuk hasilnya sudah diketahui 6,3020 ya, dibagi akar untuk sigma X pangkat 2-nya ketahui adalah 94.098 dikurangi sigma X pangkat 2 adalah 1782 pangkat 2 dibagi 34. Ini N-nya adalah 34 ya, sama mendapatkan hasil 0,2382. Selanjutnya kita akan menghitung uji F, uji T sekalian kesimpulannya. Untuk uji F, kita dapat mencari rumus F hitung dan F tabel. Untuk F hitung rumusnya adalah R pangkat 2. R pangkat 2 itu adalah koefisien determinasi dibagi K kurangi 1 per 1 dikurangi R pangkat 2 dibagi N kurangi 1. R pangkat 2 adalah 0,773 per 2 dikurangi 1 mendapatkan hasil 1 per 1 dikurangi 0,4773 dibagi N adalah 34 per 32 dan mendapatkan hasil 29,2211. Ini adalah F hitung. Untuk mencari F tabel, kita dapat menggunakan ukuran 5% ya. Untuk F tabel pada data ini adalah 4,15 karena terdapat pada 1,32 ya. Dan H hitungnya adalah diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan dari F tabel, dan H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena pada perhitungan di atas mendapatkan hasil F hitungnya adalah 29,2211 lebih besar dari F tabelnya
yaitu 4,15. Maka persamaan regresi H1 diterima. Lalu untuk uji T-nya, kita juga harus menghitung T hitung dan T tabelnya. Untuk T hitungnya, kita menggunakan rumus B per SB. SB itu adalah kesalahan baku koefisien regresi ya. Untuk B-nya sudah diketahui yaitu 1,287 per 0,2382 dan mendapatkan hasil 5,4057. Ini adalah T hitungnya. Dan untuk T tabel sebenarnya sama dengan F tabel, cuma menggunakan tabel yang berbeda. Dan kita menggunakan aturan 0,5% ya. Dan mendapatkan untuk T tabel ini pada data kasus ini kita mendapatkan T tabel sebesar 2,04 ya. 0 diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan dari tabel. 1 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Karena pada perhitungan uji T pada kasus ini terhitung bahwa T hitungnya adalah 5,406 atau ya kita bulatkan lebih besar dari T tabelnya yaitu adalah 2,04. Maka H1 diterima. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Untuk berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Selanjutnya kita akan mengerjakan kasus kedua. Pada kasus kedua ini, terdapat pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahunnya, dinyatakan dalam jutaan rupiah. Dan datanya adalah sebagai berikut. Ada data dari tahun 2014 sampai 2020. Dan ada pesanan barangnya. Lalu kita disuruh berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa persamaan tren linear dari data pesanan barang tersebut adalah Y sama dengan 24,26 ditambah 1,08X. Lalu kita disuruh untuk hitung prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Mungkin ini adalah perhitungannya. Mungkin kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah ini perhitungan ini benar atau salah ya. Ini saya sudah mengeceknya menggunakan rumus A dan B. Untuk rumus A adalah sigma Y per N, dan rumus B adalah sigma XY per sigma X pangkat 2. Ini menggunakan metode least square. Dan ternyata benar didapatkan rumusnya adalah Y sama dengan 24,26 ditambah 1,08X. Lalu kita akan langsung memprediksikan rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Kita tinggal menuliskan rumusnya, yaitu 24,26 tambah 1,08 dikali 4. Ini mendapatkan 4 karena 2021, maka bertambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Maka ini mendapatkan 4, mendapatkan hasil sebanyak 28,58 ya. Ini adalah perhitungan prediksi selama 1 tahun. Tetapi yang ditanyakan adalah rata-rata pesanan barang per bulan. Maka kita harus menghitungnya lagi. Jadi rata-rata pesanan barang setiap bulan pada tahun 2021 adalah 28,58. Ini adalah perhitungan per tahunnya dibagi karena pada 1 tahun terdapat 12 bulan. Maka ini dibagi 12 mendapatkan hasil 2,38. Ya, mungkin sekian dari video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.